Salam sehat berkelimpahan, Sobat Dinasti Nusantara dimanapun berada. Kami sekarang berada di kediaman Pak Niko di Salatiga. Setelah kunjungan Pak Niko 2 minggu yang lalu ke Bali, teman-teman di Bali banyak sekali mengalami keajaiban. Itu sekitar tanggal 20 Maret kemarin kita ada potong tumpeng dan melakukan beberapa kegiatan. Kami ke sini pengen berbagi sharing saja sebagai ucapan syukur atas kedatangan beliau atau Pak Niko ke Bali. Banyak sekali dirasakan manfaatnya, terutama keajaiban-keajaiban. Kalau terkait dengan keajaiban, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya alami. Ditambah lagi rekan-rekan saya yang di Bali, itu dari berbagai cerita, baik dari finansial, kesehatan, maupun peluang-peluang. Kalau saya sendiri lebih merasakan kepada peluang, karena itu sudah saya tekuni, saya lakoni, dan saya coba. Tapi bersyukurlah setelah dibimbing sama Pak Niko dan diarahkan untuk bagaimana cara menangkap peluang yang menurut saya tidak, dalam kapasitas saya kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata peluang itu malah datang sendiri dan bertubi-tubi, bahkan tidak bisa saya hindari. Akhirnya itu pun tidak pernah saya lewatkan sampai saat sekarang. Nah, terkait dengan datangnya Pak Niko ke Bali, terutama ke daerah Sogre, Karangasem, itu pun saya kira seperti sebuah keajaiban besar, karena setting awal di sana itu adalah budidaya. Dalam hal ini budidaya alpukat. Kemudian berkembang, akhirnya menjadilah rencana besar yang akhirnya akan menyentuh alam semesta dan masyarakat sekitarnya dari sisi kebermanfaatan. Keajaiban yang saya maksud adalah di Sogre itu secara infrastruktur sebetulnya tidak memenuhi untuk terjadinya budidaya, karena syarat utama itu adalah air. Jadi entah gimana ceritanya, akhirnya kita membuat sebuah sistem penangkap kabut untuk bisa mengadakan air. Dan kemudian juga terakses dengan sumber-sumber air yang memang akan kita adakan dalam waktu dekat. Kemudian dari sisi budidaya, kita menggunakan semua yang ada di sekitar lingkungan Sogre. Nah, ternyata yang menjadi keajaiban yang paling dahsyat menurut saya, itu adalah respon tanaman. Karena pada saat itu Bapak Niko memberi doa kepada tanaman, hanya berselang 3-4 hari, tanaman itu merespon dengan mengeluarkan bunga. Sedangkan usia tanaman itu kalau nggak salah sekitar 3 bulan. Dari teori dan praktek yang pernah kita lakukan untuk di sisi budidaya itu sudah tidak mungkin. Jadi kalaupun terjadi bunga itu paling cepat antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan sekarang berlanjut, berbunga itu tidak di satu tanaman, bahkan hampir 90%. Dan itu kita lanjutkan, bahkan ada yang masih belum tertanam sudah mengeluarkan buah. Nah itulah, saya kira itu memberikan motivasi kepada kami selaku di lapangan dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat di sekitar untuk kita berbuat. Jadi visi misi untuk memberikan keberlimpahan bagi orang banyak itu sangat-sangat kami jadikan acuan untuk bisa melakukan kegiatan ke depannya. Terima kasih buat anggota ya, teman-teman. Terkait apa yang disampaikan teman-teman juga kami menambahi ya, dari kebetulan, bukan sebuah kebetulan sih, mungkin ini sudah ya bahasa semesta. Pak Niko bisa datang ke Sogre ya, sorga ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami ya. Yang mana kedatangan beliau itu membawa side effect yang luar biasa, terutama dari sisi kesadaran, energi, keberlimpahan dan kebermanfaatan untuk banyak orang. Bersama teman-teman ya, menjadikan Sogre itu sebuah tempat lah, dari tanda-tanda alam semesta yang sudah ditunjukkan seperti itu, yang membuat kami semakin yakin, semakin kuat, dan semakin tenaga, bersemangat dalam
menuju asas kebermanfaatan dan keberlimpahan. Mungkin di awal kami tidak bisa banyak ya, karena kami juga butuh proses bagaimana kami yang merasakan, yang tentu sangat sulit buat kami juga menceritakan secara lugas, tapi akan sangat berasa dan terasa apabila dirasakan langsung. Dan saya yakin itu akan terjadi dan terjadi terus-menerus seiring saatnya nanti kepada banyak orang, baik itu di seputaran kami maupun di Indonesia, Nusantara secara umum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena ini mengawali, tentu akan ada episode berikutnya lebih bermanfaat lagi dan lebih keberlimpahan lagi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon. Terima kasih, puji syukur. Semenjak bergabung menjadi anggota kurang lebih 3 bulan. Nah, dari situ kami merasakan berkat tuntunan dan arahan serta doa selama 21 hari, saya sendiri merasakan di samping tadi sudah diceritakan berbagai keajaiban yang sudah terjadi semenjak kami bergabung, dan Pak Niko sendiri berkenan turun datang ke Bali untuk memberkati lingkungan dan lain sebagainya. Nah, beberapa keajaiban secara lingkungan sudah dipaparkan tadi. Nah, di sini kebermanfaatan dan keberlimpahan serta keajaiban yang akan Tiang ceritakan itu adalah keajaiban serta keberlimpahan terkait dengan individu, diri saya sendiri. Apa yang terjadi, awalnya saya mendapatkan atau mempunyai kendala di musibah lah, boleh dibilang secara ekonomi, keterpurukan secara ekonomi. Begitu kami dikenalkan dan menjadi anggota BLN, serta mengikuti arahan atau tuntunan berupa doa. Nah, di situ kami mendapatkan sudah mulai terjadi kebermanfaatan yang kami rasakan, baik itu secara mental dan finansial, serta peluang-peluang untuk istilahnya kita bisa mencapai keberlimpahan berikutnya. Nah, di situ keajaiban yang saya rasakan adalah begitu cepatnya utusan-utusan atau tangan-tangan Tuhan memberikan sebuah bantuan sehingga secara mental dan khususnya secara finansial itu mulai sudah terjawab dan tinggal berproses menunggu waktu saja. Seperti itu keajaiban secara pribadi yang Tiang rasakan, dan secara lingkungan merupakan sesuatu keajaiban sekali menurut saya. Pak Niko berkenan hadir, datang ke Bali, mendoakan di tempat kami, sehingga apa yang diceritakan teman-teman serta mentor-mentor saya tadi, itulah kenyataan yang kami rasakan. Terima kasih, salam berkelimpahan. Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Percayalah, keajaiban itu selalu ada.